Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi Java manipulasi create, read, update, dan delete dengan koneksi database menggunakan MySQL. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita buat project baru terlebih dahulu. App mahasiswa. Kita tidak perlu membuat main class-nya, jadi kita uncheck dan klik finish. Oke, setelah itu kita bisa buat new JFrame from. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita melakukan import pada elemen GUI yang ada di Java itu secara manual ya, pada halaman search. Nah sekarang di Java ini sudah disediakan ternyata JFrame from, sehingga kita bisa melakukan drag and drop elemen GUI secara otomatis. Langsung saja kita buat di sini dengan nama mahasiswa. Oke, kita klik finish. Oke, jadi ini tampilan dari JFrame yang sudah disediakan di Java. Dan di sebelah kanan ini adalah swing containers dan controls, di mana kita bisa langsung memasukkan elemen-elemen ini ke dalam frame kita. Oke, pertama-tama saya akan memasukkan label di sini. Akan saya beri nama data mahasiswa. Oke, akan saya besarkan ukurannya, bisa klik kanan, klik properties. Lalu kita ganti ukurannya menjadi seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan memasukkan panel sebagai wadah untuk elemen-elemen lainnya. Kira-kira seperti ini. Ini bisa kita besarkan. Ini klik kanan, akan saya beli border. Di sini saya bisa gunakan title border dan saya beri title yaitu data mahasiswa. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan label-label lainnya yang akan saya gunakan. Misalnya di sini saya ingin membuat aplikasi Java yang bisa membuat, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Dimana data mahasiswa ini ada name, selanjutnya ada nama, dan yang terakhir adalah alamat. Oke. Selain itu juga ada ID ya, di sini akan saya beri nama ID. Oke. Akan saya format propertiesnya, bisa tekan shift untuk memilih beberapa elemen secara bersamaan. Oke. Tekan shift dan pilih, klik kanan properties. Akan saya besarkan fontnya menjadi 14. Oke. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan text field di sini. Untuk name, untuk nama, dan juga untuk alamat. Nah, untuk ID, ini nanti ID-nya akan berupa combo box, dimana nanti akan muncul ID dari data mahasiswa. Oke, sini ya, seperti ini. Nah, di dalam JFrame ini setiap elemen itu memiliki name. Jadi variabel name-nya bisa kita sesuaikan seperti itu. Bisa kita ubah menjadi, misalnya ini adalah txt name. Untuk isiannya bisa kita hapus seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, kita beri variabel name-nya adalah txt nama. Oke.
untuk alamat juga demikian, kita hapus dan kita variabel name-nya kita ubah menjadi txt alamat. Dan juga untuk yang combo box kita beri namanya adalah txt id. Oke, seperti ini. Lalu kita hapus juga pilihannya, klik kanan properties, lalu model. Sini kita hapus. Oke, sudah. Nah, setelah itu saya akan menyediakan button di sini. Button kita gunakan untuk melakukan aksi ya. Di sini misalnya saya edit menjadi view. Jadi nanti ketika ID ini muncul, ID berapa, lalu kita klik view, maka data akan tampil di kolom field. Oke, di sini saya akan kasih panel lagi untuk button. Sebelah sini saya akan beri button new. Kepencet di desain ya, kita edit teksnya menjadi new. Jadi ketika kita ingin membuat data baru, kita bisa klik button new. Selanjutnya adalah button add. Ketika kita sudah mengisi data baru, lalu kita ingin memasukkannya ke dalam database, kita tinggal pilih tombol add. Lalu untuk yang ketiga adalah button update. Ini digunakan ketika kita ingin mengupdate data. Oke. Dan yang terakhir adalah button delete. Oke, kita rapikan sedemikian rupa seperti ini. Oke ya. Jadi di sini ada dua tampilan. Yang pertama tampilan desain, ya, desain form kita, dan juga tampilan search yang berupa source code dari elemen-elemen yang sudah kita tambahkan. Jadi secara otomatis akan membentuk source code seperti ini. Nah, misal saya ingin run ya, klik kanan, run file, jadinya seperti apa? Oke, ternyata sudah jadi seperti ini ya. Ini adalah button yang bisa diklik, dan ini adalah text field yang bisa diisi. Oke, kita sesuaikan ukurannya lagi. Ini kurang besar. Oke, 24. Ini juga. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah kita sudah membuat formnya, sekarang yang harus kita lakukan adalah memberi source code ke dalam setiap button, sehingga nanti ketika diklik akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sebelumnya, karena kita di sini ingin membuat aplikasi create, read, update, dan delete atau CRUD menggunakan Java dan akan dikoneksikan dengan database, maka kita harus mengimport MySQL Connector sebagai libraries kita. Jadi di sini nanti kita akan masukkan MySQL Connector di dalam folder libraries. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus mendownload dulu Java SQL Connector. Kita download. Pilih yang di dev.mysql.com. Lalu bisa kita pilih yang platform independent, kita download di sini. Nah, kita tidak perlu login ataupun sign up, kita cukup start saja. Oke, setelah terdownload akan kita buka. Ya. Lakukan ekstrak file. Setelah kita ekstrak, nanti di sini di NetBeans kita buka di bagian librariesnya.
Ya, kita klik kanan dan add jar or folder. Nah, di sini pilih file yang sudah kita ekstrak tadi, lalu masukkan MySQL connector Java seperti ini. Klik open. Oke. Nah, karena dua file ini sudah masuk di folder libraries, berarti kita sudah memiliki library ini yang digunakan untuk mengkoneksikan file Java kita dengan MySQL database. Nah, oke juga sebelumnya setelah kita sudah membuat MySQL konektornya, kita harus membuat database-nya. Nah, di sini saya menggunakan WAM server sebagai web server untuk mengakses PHP MyAdmin. Kalian juga bisa menggunakannya WAM server ataupun SAM server ya. Lalu kita buka PHP MyAdmin. Nah, di sini silakan kalian buat database baru ya. Di sini saya menggunakan database mahasiswa, di mana di dalam database mahasiswa terdapat tabel data mahasiswa yang memiliki 4 field, yaitu ID. Nah, ID di sini saya buat auto increment dan juga primary key dari tabel data mahasiswa. Lalu ada field name, field nama, dan field alamat. Nah, nanti aplikasi Java kita akan kita koneksikan ke database MySQL ini. Oke, setelah kita buat database-nya, kita juga sudah buat konektornya. Sekarang kita akan buat sebuah method. Nah, di dalam file kita mahasiswa.java ini, saya akan membuat sebuah method baru, yaitu method connect yang berfungsi untuk mengkoneksikan file ini kepada MySQL. Oke, di sini kita ketikkan class.forName com.mysql.jdbc.driver. Oke. Nah, di sini kita kasih try and catch ya untuk menangani exception. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita lakukan import elemen SQL. Import java.sql.bintang. Nah, bintang ini artinya kita akan meload semua elemen yang dimiliki oleh java.sql. Oke. Setelah itu, nah di sini kita akan panggil method connect. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan buat di sini connection adalah con. Oke, dan juga prepared statement yang digunakan untuk meload query SQL nantinya menggunakan variabel PST. Oke. Nah, di sini akan saya definisikan con adalah driver manager get connection. Nah, di sini kita mulai menghubungkan file ini dengan MySQL, yaitu JDBC MySQL /localhost alamat kita ya. Lalu masukkan nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah mahasiswa. Oke. Dengan username-nya adalah root secara default ya. Dan password-nya adalah kosong. Oke, setelah selesai, nah di sini kita bisa aktifkan lagi catch-nya. Oke, seperti ini. Kita sudah berhasil ya menghubungkan file Java kita dengan MySQL. Tidak ada error juga di sini. Nah, setelah itu langsung saja di sini, ketika button add diklik, maka akan menambahkan data yang sudah kita isikan pada form. Oke. Nah, maka dari itu kita beri add di sini adalah events berupa action. Nah, di sini kita bisa menuliskan coding untuk melakukan tugas si button add
tadi. Oke. Nah, karena kita ingin memasukkan data yang sudah kita isikan pada text field ya, kita harus memberikan variabel baru, yaitu string nama adalah txt nama. Jadi tadi kan kita sudah mendefinisikan setiap text field itu dengan variabel name-nya masing-masing. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan isian ya dari text field yang sudah terisi. Nah, di sini kita gunakan getText. Nah, jadi teks yang ada di text field nama akan disimpan sebagai variabel nama, seperti itu. Begitu juga dengan kolom lainnya seperti name dan juga alamat. Oke, kita copy name. Sini juga name. Dan di sini alamat. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita definisikan PST, kita gunakan query SQL con.preparedStatement ya. Karena kita ingin memasukkan data atau add, kita gunakan SQL query berupa insert ya. Insert into nama tabelnya. Nama tabelnya adalah data mahasiswa. Seperti ini. Dimana di dalam data mahasiswa ini ada field name, lalu nama dan alamat. Nah, oke. Lalu kita akan mengisi field itu dengan isian yang sudah dituliskan pada form. Nah, di sini values-nya adalah kita gunakan tanda tanya di sini ya. Tanda tanya. Nah, tanda tanya ini akan kita definisikan nanti di statement berikutnya. Ini kita gunakan try catch. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini baru kita definisikan PST set string 1 adalah name. Nah, 1 di sini merujuk kepada tanda tanya yang pertama. Oke, ya. Karena kita ingin mengisi tabel data mahasiswa di mana field name adalah variabel name, di mana variabel name adalah txt name yang sudah kita masukkan di sini. Nah, ini kan variabel name-nya name. Ketika kita isi name-nya, kita klik add, maka secara otomatis isian dari text field ini akan masuk ke dalam database. Akan masuk ke dalam tabel data mahasiswa seperti itu. Begitu juga dengan isian yang lainnya. Kita copy. Ini adalah 2. 2 adalah nama ya. Dan yang ketiga alamat. Oke, seperti ini. Udah selesai. Setelah itu kita save dulu. Nah, kita akan membuat sebuah counter di sini, di mana k ya, kita buat variabel k adalah pst execute update. Oke. Jadi kita kasih kondisi jika k ini adalah 1, maka kita tampilkan JOption pane. Jadi ketika ya insert into sudah berhasil ya, kita akan memunculkan sebuah dialog box yang menandakan data berhasil ditambahkan seperti itu. Jadi kita gunakan di sini JOption pane show message dialog ya. This data berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini. Lalu apabila tidak berhasil ya, maka kita akan buat juga di sini statement else. Jika tidak berhasil, maka akan muncul dialog bahwa data kita gagal untuk ditambahkan. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita menuliskan ini, misalnya ya, saya coba dulu run file. Nah, di sini ya kita isikan misalnya name adalah 113.223.027.
Nama adalah Bani, seperti ini. Alamat Bangil. Oke. Kita klik button add. Nah, akan muncul message data berhasil ditambahkan. Nah, ini artinya data kita sudah berhasil masuk. Nah, kita coba ya. Kita refresh di sini, apakah berhasil Bani? Oke, Bani sudah berhasil masuk ya dalam database-nya. Nah, ketika sudah kita klik add, harusnya ini text field-nya adalah kosong, sehingga nanti kita bisa melakukan operasi lainnya ya. Baik, maka dari itu di sini kita juga set ya txt name, text field name itu tadi kita set teksnya adalah kosong. Ini begitu juga dengan txt nama dan txt alamat. Oke, seperti ini. Dan juga kita akan arahkan kursor ke txt name. Kita gunakan request focus. Oke. Nah, kan kita coba lagi ya. Kita run. Kita masukkan NIM baru 13223024. Nama adalah Harry misalnya. Alamatnya UK. Oke. Kita klik add ya. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, secara otomatis fieldnya akan kosong dan kursor akan diarahkan ke text name seperti itu. Oke, kita sudah selesai dengan button add. Mungkin kita cek lagi ya di sini. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Harry UK. Oke. Setelah itu kita akan mengatur elemen txt id, di mana di sini akan muncul id dari data kita. Jadi misalnya ini ada id 1, 2, 9 dan 8, maka di sini akan muncul ya, akan muncul dan ketika klik view maka akan ditampilkan di kolom-kolom ini. Maka dari itu kita akan membuat sebuah metode baru lagi di kelas kita, kelas mahasiswa di sini. Oke. Kita akan buat public void load mahasiswa id seperti ini. Oke. Kita akan menggunakan query SQL. Kita akan gunakan PST adalah con prepare statement, di mana statementnya adalah select ID from nama tabel data mahasiswa. Karena kita ingin menampilkan, berarti kita akan menggunakan query select ya. Oke, selesai. Kita enter. Nah, di sini kita bisa gunakan try and catch untuk menangkal exception. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan gunakan variable rs yang merupakan result set adalah rs ini. Kan kita ketikkan di sini rs adalah pst.execute query. Oke, selesai. Lalu kita pilih txt id tadi yang combo box itu, kita klik remove all items seperti ini. Oke. Dan kita gunakan perulangan while rs next seperti ini. Txt id add item rs get string 1 ya. Lalu to string, kita akan
mengubahnya ke dalam bentuk string. Oke, seperti ini. Setelah kita sudah buat method void ini, load mahasiswa ID, kita bisa kopikan untuk bisa dipanggil di kelas mahasiswa seperti ini. Oke, selesai. Coba ya, saya jalankan, run file. Oke. Nah, ini ID-nya sudah terisi ya, sudah terisi sesuai dengan ID di database kita 1298 seperti itu. Ya, sudah sesuai ya. Nah, sekarang saatnya ketika kita klik view, maka akan muncul di kolom ini. Oke. Maka dari itu selanjutnya di sini di block view, di button view bisa kita kasih action atau aksi ya. Kita klik event action perform. Oke, di sini berarti kita bisa menuliskan aksi yang akan dijalankan ketika button view itu diklik. Oke. Di sini akan kita definisikan variabel ID adalah txt ID get selected items. Oke. Kita akan juga menggunakan toString di sini karena akan kita ubah ke dalam bentuk string ya. toString karena awalnya kan dia berupa angka. Oke. Kita gunakan koneksi berupa PST adalah con.prepare statement. Nah, di sini akan kita panggil query berupa select bintang from data mahasiswa, where ID adalah tanda tanya. Jadi kita ingin menampilkan data ya sesuai dengan item yang dipilih di combo box-nya seperti itu. Nah, bisa kita gunakan try and catch lagi di sini. Di sini kita akan set string tanda tanyanya ya. PST adalah set string 1 adalah ID. Oke. Lalu kita juga panggil rs result set PST execute query. Oke, selesai. Nah, di sini akan ada kondisi di mana if rs next adalah benar ya, maka akan kita berikan statement di sini txt nama set text adalah rs get string 2. Jadi di sini akan kita tampilkan di field name, field nama itu adalah sesuai dengan database mahasiswa. Nah, string 2 di sini ini memiliki arti, jadi ID ini dia indeksnya 1, nim 2, nama 3 dan alamat 4. Jadi seperti itu. Jadi karena nim itu ada di posisi 2, maka get stringnya 2. Nah, ini kita copy untuk ke semua kolom. Jadi nanti ketika diklik view, maka akan muncul datanya sesuai dengan ID yang dipilih. Karena ini sudah kita set select bintang from tabel data mahasiswa where ID adalah tanda tanya, di mana tandanya adalah ID, seperti itu. ID yang di selected. Oke, ini kita ubah seperti ini. Kita save ya.
Lalu coba kita jalankan, klik kanan, run file. Oke, jadi ketika diklik ID 1, kita klik view, maka akan muncul dimana ID 1 NIM-nya ini nama adalah Adam Wijaya, alamat Bangil. Kita cocokkan. Nah, benar ya. Ketika diklik ID 2, kita klik view, maka akan berubah sesuai dengan isian yang ada di database seperti itu. Nih, 8 dan juga 9 seperti ini. Oke. Jadi kita sudah berhasil ya membuat coding untuk button view dan juga button add. Oke. Lalu untuk button new, ketika kita klik new maka kolom akan kosong ya, sehingga nanti user bisa menuliskan data baru seperti itu. Akan kita klik pada button new, klik kanan, events, kita kasih aksi. Nah, dimana ketika button new ini diklik, maka semua kolom itu berisi kosong. Nah, kita sudah ya, ini ya. Kita sudah membuatnya, tinggal kita copy saja. Kita paste di sini. Oke, seperti ini. Kita save, lalu kita coba, kita run. Oke, misalnya saya akan view ID 2 lalu ingin menambahkan data baru. Klik new, kosong ya. Oke, sudah selesai. Berarti sekarang kita akan beralih ke button update. Pada button update di sini bisa kita klik events, action, dan action perform. Oke, di sini kita tidak perlu lagi menuliskan dari awal, cukup kita copy saja dari button insert, button add ya maksud saya. Oke, dari sini bisa kita copy, dan kita paste di sini. Ya, lalu untuk ID-nya karena update kan berarti harus ada ID. Sini kita akan gunakan ini. Oke, di sini. Nah, sekarang tinggal kita ubah perintah query-nya di sini. Kita lakukan update karena query untuk edit ya di MySQL itu adalah update ya. Update data mahasiswa, set NIM adalah tanda tanya pertama, nama adalah tanda tanya kedua, dan alamat adalah tanda tanya ketiga ya. Lalu where ID adalah tanda tanya keempat. Oke. Sini tinggal kita sudah. Tinggal kita tambahkan di sini. Untuk tanda tanya keempat, PST set string 4 adalah ID. Oke, seperti ini. Dan kita ubah juga message dialognya, data berhasil di-update seperti ini. Data gagal di-update. Oke, seperti ini ya. Baik, langsung saja kita coba, kita jalankan. Klik kanan run file. Sini misalnya saya akan mengupdate data kedua, dimana Robert Pattinson alamat New York saya akan ubah menjadi Dallas seperti ini. Klik update. Oke, data berhasil diupdate. Kita lihat lagi ya. Nah, datanya sudah berubah seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk button update. Nah, berarti kita sudah berhasil ya mengimplementasikan update sehingga database yang ada di MySQL itu juga berubah. Ya, Robert Pattinson alamatnya berubah menjadi Dallas. Oke. Selanjutnya adalah button delete. Di sini kita klik kanan, events, action, dan action perform. Nah, di sini sama, tidak perlu kita
tidak perlu kita tulis dari awal, kita copy saja dari update ya. Ini kita copy, sini. Nah, langsung saja kita ganti SQL-nya, perintah SQL-nya menjadi delete from data mahasiswa where ID adalah ID yang terpilih, seperti itu. Nah, di sini sehingga kita tidak memerlukan untuk yang txt nama, NIM, dan alamat. Tidak usah, kita hapus ya. Kita masukkan saja ke dalam. Oke, lalu ini juga tidak perlu. Dan yang ini karena hanya ada satu, kita klik satu saja. Oke, selesai. Data berhasil dihapus. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, selesai. Oh iya, untuk method yang load mahasiswa ID ini kita harus mengkopikan ke beberapa button, seperti button insert ya. Di sini kita tambahkan di bawah request fokusnya. Oke. Jadi ketika dia sudah berhasil menambahkan, maka dia juga memanggil method load mahasiswa ID. Begitu juga di update. Oke, di sini ya. Tambahkan di sini. Sini juga. Oke, kita save. Lalu akan coba saya run. Oke. Saya akan mencoba membuat data baru. Oh, kita fill dulu ya. 2 view seperti ini ya. Saya akan buat file baru, new. Sini akan saya masukkan 113.225.023 seperti ini. Nama adalah Alexa. Alamat Tokyo, misalnya seperti ini. Saya pilih add. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke. Kita lihat ya di sini. Nah, sudah berhasil masuk datanya. Lalu akan saya lakukan update. Misalnya saya update Alexa menjadi M. Alexa M. Update, data berhasil diupdate. Oke. Kita cek lagi. Sudah berhasil. Lalu kita juga coba untuk button delete, data berhasil dihapus. Oke. Nah, sudah hilang datanya. Oke. Jadi sekarang sudah terlihat bahwa semua button sudah berfungsi dengan baik, dan juga kita sudah berhasil membuat aplikasi Java dengan menerapkan create, di mana kita bisa membuat data baru, read, di mana kita bisa melihat, membaca data yang sudah ada ya di dalam database. Lalu update, kita juga sudah bisa mengedit data yang sudah dibuat sebelumnya. Dan juga yang terakhir adalah operasi delete, kita bisa menghapus data yang ada dalam database itu ya. Dan juga ini sudah kita koneksikan ke dalam database menggunakan phpMyAdmin di sini contohnya. Oke. Jadi saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Silahkan dieksplor lagi, misalnya ingin menggunakan data yang lain, menambah data menjadi lebih banyak sehingga terlihat lebih kompleks, dan juga sebagai latihan bisa dibuat desain form yang lebih menarik lagi. Oke, jadi seperti ini hasilnya dari praktikum kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.